Saya tergantung ini apa nih EXP. Kalau EXP biasanya cooldown. Cooldown? Cooldown. Kalau roamer itu item tag. Itu aku ngintip Evos sih. Ya, berdasarkan Emos yang udah sering banget pakai ya. Tapi let's see. Ini dia untuk ke dalam game yang kedua. Kita akan menyaksikan masih dengan Blacklist International versus Alter Ego dengan Suyo versus Fredrin yang akan dibawakan oleh game ini. Alright, let's see. Lagi-lagi ya Fredrin. Dan bukan assassin yang masuk ke dalam list. Padahal memang masih ada assassin tadi. Banyak sih. Dibandingkan dengan game sebelumnya yang lebih tertutup dari Hayabusanya juga. Tapi emang udah diambil di awal-awal sih buat kedua fighter, apalagi ada Matilda. Jadi gak akan melepasin kesempatan kombinasi yang bagus tersebut. Donative kalau mau skin Hisoka, nah seperti ini. Oh. Nah, ini skin baru HXA kan. Iya, kamu ada ID aku kan ya Om? Buat game udah 7 hari kan temenan Om kita. Udah lewat kok. Oke, tapi badannya emblem support ya di sini. Oke. Jadi mungkin maksimalin dari movement speed yang bisa dapetin dari emblem support dan juga dari cooldown reduction nih. Dari emblem support juga karena dia pakai inspire jadi udah 15%. Kalau pakai magic shoes jadi 25%. Oh. Tambah twin swing udah 35%. Wow. Banyak ya, cepet ya. Main cooldown bisa jadi nih sekarang nih. Jadi- Buat si jumping man. Cepet banget ya buat spamming nantinya. Teamfightnya bakal lebih enak juga buat Blacklist International berarti. Tapi buat sekarang kita masih akan melihat dulu rotasi apa yang akan dilakukan oleh Perxiva nih sebagai pencipta momentum ya dengan Khalidnya dan Alter Ego juga di area gold lane. Akhirnya kita melihat Granger kembali ya. Yep. Apakah ini bakal jadi satu jawaban juga bagi seorang Kais dengan range yang begitu jauh untuk Granger sendiri? Bisa jadi sih karena memang Granger sangat sulit untuk bisa ditangkap ya di belakangnya. Karena sesuai dengan lagu juga kan ada lagunya dia kan. Nyanyi dong Om. Makin kau jadi ya sudah lah. Nah, tapi turtle yang pertama di sini sudah mulai di start juga dan Blacklist sepertinya mereka tidak ingin kehilangan turtle yang pertama lagi nih. Jadi mereka sudah mulai standby juga untuk melakukan setup di turtle. Ada Kino di bagian kiri tapi sama-sama level 4 dari Jumping Man jadi harus berhati-hati jangan sampai terkena flicker dan juga fishback. Tapi dari MP ya masih cukup jauh sih sebenarnya di Alter Ego akan langsung bisa nge-secure karena turtle-nya cukup mirip dengan game sebelumnya dilepaskan begitu saja dan Perxiva still survive pada akhirnya dan tiba-tiba ada satu buah inisiasi dari seorang Badang yang kali ini ngebuat ada satu pemain yang tumbang ditukarkan dengan Chanting Man. Ya, memang tumbang ya. Tapi GB nih, jungler yang lagi-lagi harus tertukarkan. Iya sama banget ya. Sama ya, jungler yang di Chanting Man juga lagi yang dapetin ya. yang berakibat ya ini udah jelas sih level dari MP yang cukup tinggi nanti kan di turtle yang kedua Blacklist baru akan mendapatkan bukan di turtle yang pertama. Iya. Karena mereka ngambil loh, purple buff-nya diambil tadi sementara dikerjain buat turtle yang pertama. Purple buff GB diambil dengan CMP. Dan kayaknya itu satu-satunya cara untuk ngeredam GB sih. Karena kalau enggak dia bakal semena-mena banget ya buat sekarang. Dan lihat bagaimana dari seorang Haji yang kali ini bakal menjadi korban. Lumayan banget untuk ngebuat stacking dari Cecilian bisa lebih terbatas nantinya. Dan juga Hais yang dapetin stack ya. Dan Granger juga karena memang Rhapsody sekarang butuh banget nih untuk bisa mengumpulkan stack demi stack agar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody-nya juga. Dan melihat dari Alter Ego untuk sejauh ini mereka masih harus GB sentris dulu deh kayaknya karena kalau nggak ditutupin nggak dibantu ini bakal menyiksa bagi seorang GB. Tapi lihat di bagian bottom lane bakal menjadi prioritas utama Feather Ice Strike yang sempat dikirim juga oleh seorang Poundle belum memakan korban. Yep, dan apa yang kita lihat di minimap adalah purple buff yang harus hilang kembali. Aduh iya lagi. Ya bagaimana GB tidak mendapatkan apa-apa di bawah tapi kompensasinya purple buff-nya dia kembali hilang terambil. Dan MP sudah di level 8 menuju ke level ke-9. Dan turtle yang kedua ini akan menjadi makanan untuk MP. Ini berarti transfer informasi cepet banget ya dari Cepet Blacklist banget. International ya. Tahan, aku lagi di purple nih. Purple lagi 2 kali dalam 4 menit yang berjalan. Ini bakal susah banget yang ngebuat nanti dari MP juga dia bisa selalu pegang purple buff dalam setiap saat gitu lah. Karena di hold juga tadi yang punya dia sendiri. Dan sekarang kita bakal melihat di area turtle masih cukup percaya diri bagi seorang GB meskipun beda 2 level nggak masalah selama di zone out. Yang bisa dilakukan nantinya ada Heist juga dan Feather Aspect bakal coba untuk mengusir zone out yang itu dia kita harapkan. Dari masalahnya MP akan tetap bisa memberikan satu pressure di area turtle, secure juga karena turtle. Yep, dan Outlet punya Starlim Sight ya tadi yang baru selesai juga. Dan berarti untuk turtle-nya ini sudah mulai bagi sama rata. Tapi secara goldnya memang masih imbang sih. Tapi yang tidak imbang masih di level ya untuk kedua jungler. Karena tank jungler yang dimainkan Alter Ego Fredrin ini sudah lama sebagai farming. Udah sakit banget. Rodal yang kali ini akan menjadi korbannya.
bagaimana permainan dari Jumping Man ini selalu pakai flickernya dia kan. Yap. Jadi ya surprising. Flicker fist break ya tadi ya. Iya langsung. 2 kali berarti ada momen yang dibuat dengan dia juga, dan dua-duanya itu yang dapetin atau menciptakan lah Iya. poin kill untuk Blacklist International. Betul, ditambah lagi dengan satu space yang tercipta tadi, auto turret di bagian bottom lane juga langsung menjadi milik dari Blacklist International. Masih bermain-main di area purple buff nih kali ini. Perziva untungnya masih bisa selamat, nge-trigger satu buah Feather Ice Tag juga. Tapi seharusnya dengan teamfight yang cukup intens Waduh. ini, mereka memiliki target yang berbeda. Mereka akan langsung menuju ke arah Nino, karena ada outer turret yang sepertinya sangat potensial untuk bisa didapatkan. Yap, ada usaha ya untuk melakukan sedikit guntingan di belakang, tapi Jumping Man yang dalam bahaya ternyata dibalikan dengan Captain Cold dan masih dikejar juga. Oke, masih selamat untuk sejauh ini dan belum ada lanjutan dari team fight yang kita saksikan. Kalau rame lanjut part 2 mungkin nanti ya. Waduh. Karena tadi sebenarnya udah lumayan rame tapi resikonya masih terlalu tinggi sih dengan output damage yang masih terbatas. Yap. Dan tadi sebenarnya untuk positioning ya, secara kuantitas menang Alter Ego karena mereka ada berlima tuh untuk di area top, dan Thunder Belt first item Magic Shoes bener tadi dibeli dengan si Jumping Man ya. Berarti secara cooldownnya dia berapa tuh? 25% masih 25%. Ya lumayan, jadi harus bersiap-siap. Apalagi kalau misalnya flicker nih ya. Kalau misalnya nanti udah ready akan mengerikan banget buat seorang Jumping Man. Dan akhirnya kita bisa kembali lagi melihat nih untuk kontes ke area turtle. Karena kalau berkaca dari game sebelumnya, Blacklist International tidak akan membiarkan dengan cukup bebas. Dan gak ada pertukaran juga yang bisa dilakukan kalau mau ngelepas turtle-nya. Karena purple buff juga udah diambil tadi oleh seorang GB sendiri. Dan sekarang Haji dia akan berperan untuk memberikan zone out terlebih dahulu perlahan ke Tio. Yap, membuka ini ya, Bad Fist tadi hanya untuk mendapatkan stack-stack juga. Dan turtle-nya masih diajak untuk berdansa sementara waktu 5 melawan 5 yang akan kita lihat juga Circle Eagle oleh Dreams. Alright. Tapi masih belum membuahkan hasil seperti buat sekarang. Masih disengage juga buat Blacklist International. Dan Turtle sudah mulai setengah darah lagi tersisa. First Diva masih bisa makan Legion HP, tapi outplay masuk di bagian belakang. Dan lihat satu momentum yang dibukakan oleh seorang Jumping Man, masih bisa dilepas, tapi MP akan GB tetap mendapatkan karya Turtle-nya. GB yang masih bisa selamat juga terbebas dari damage yang disampaikan oleh Blacklist International. Wow, nice zoning tadi ya dengan pembukaan dari Raging Sandstorm dan juga ada Fist Crack yang dibuka oleh Jumping Man, mengusir mundur pemain-pemain Alter Ego ke belakang karena ya mau gak mau. Kalau tidak mereka akan menelan damage yang cukup besar juga. Sementara turtle-nya dipegang Blacklist International dan Persiva hanya akan buying time untuk melakukan hold terhadap orange buff. Outback baru datang ke area top dan MP kelihatan cukup nyaman sih untuk di game yang kedua ini ya. Karena dia tidak ada gangguan sama sekali. Dia mungkin dibutuhkannya dari MP ini cuma retri. Iya, Retri ambil nih purple buff kosong gitu. Udah kerjanya ke arah objektif aja. Agak beda sama seorang GB yang agak berat nih posisinya. Karena dia juga sometimes dibutuhkan di area terdepan ya. Dengan damage, dengan HP bar dia yang cukup banyak, ini akan membantu banget untuk tim fightnya bisa jadi lebih sustain lagi. Gold leaderboard sejauh ini masih di tangan MP, tapi Hais juga ngedapetin space yang lumayan bebas. Salah satunya adalah dengan auto turret di bagian bottom lane yang bisa di-secure. Yap, dan mid turret ini akan dicabut oleh Blacklist International karena mereka punya pemain yang cukup banyak juga di depan sana. Fizmin hanya untuk memberikan efek knockback sedikit saja. Dan Lord yang pertama akan dijadikan Lord dancing kanan untuk Blacklist atau hanya akan langsung diambil tanpa ada kontes sama sekali karena Alter Ego mereka butuh waktu. Mereka masih butuh damage di belakang dari GB. Dan GB gak bisa jalan sendirian juga. Dan Nino punya second item Brute Force. Kayak sudah cukup membantu juga buat Nino-nya untuk bisa nge-deal damage. Tapi ini udah cukup ramai kali ini dengan satu buah flicker yang udah dibuka oleh seorang Rondo. Ngebuat inisiasi atau ofensif akan diteruskan oleh seorang Hais dengan double kill yang diamankan. Bahkan dari Jumping Man hampir bisa ketik dari MP datang secara tiba-tiba, tapi ini nggak bisa sih. Alter Ego mereka pegang team fight yang bagus banget di momen tadi. Yap, langsung ya kumpul bersama-sama, nabrak bersama-sama di satu titik tadi. Dan Perziva bersama dengan Haji lah yang tumbang juga. Dan Lordnya ternyata di start terlebih dahulu oleh Alter Ego. Dan zoning yang manis bagi Alter Ego, tapi damage-nya apakah cukup karena mereka butuh Hais untuk bisa ke-deliver damage, bukan hanya GB. Oke, masih ada kesempatan karena 5 berbanding 3. Dua pemain lainnya dari Blacklist International masih dalam perjalanan sekarang pada Ice Strike. GB akhirnya bisa nge-secure ke arah objektif Lordnya, tapi pertukaran akan terjadi kali ini dengan outplay yang sudah mulai mendekat ke bagian depan. Semuanya bakal ditangkap juga dengan Raging Stars oleh Persiva yang tiba-tiba muncul di area pertempuran. Nino akan menjadi korban bersama seorang Hais.
Ya, Heist dan Nino ya, Gold Lane bersama dengan EXP Lane. Masih ada Roundel untuk memberikan damage-nya juga. Tapi untuk Lord-nya ini memang akan keluar sebentar lagi. Mungkin masih bisa ditemenin lah dengan Alter Ego juga. Asal mereka tidak terlalu maju ya. Dan Extract dibuka. Iya, pancingan dari MP ya tadi. Dan buat sekarang Lord di bagian bottom lane ini harusnya bisa ketahan banget. Kecuali dari Alter Ego akan coba untuk muncul juga, memberikan pressure tambahan lagi bagi para pemain Blacklist International. Dan dengan tadi ya pertukaran eliminasi yang menguntungkan buat Blacklist, ini goldnya masih lumayan diunggulkan sih buat 10 menit pertama. Yap. Dan bahkan untuk sebenarnya keuntungannya buat Alter Ego meskipun tadi mereka rugi 2 ya. Iya. Mereka masih punya Lord yang berjalan, berarti ya mereka masih bisa mendorong nih ya untuk 3 lane juga. Dan lihat Nino sendirian. 1v1 situation Samsara Gold Leader versus XP Laner, dan kali ini Nino yang sayangnya harus menjadi korban. Tapi nice try dengan satu fight yang begitu intens. Kali ini Alter Ego akan mencoba melakukan pertukaran di arah yang berbeda. Ada satu upaya juga yang dilakukan oleh seorang GM Pinkman, tapi kali ini GM yang harus menerima akibatnya. Yap. Satu outer mid turret terambil oleh Alter Ego juga. Tapi Blacklist mereka sanggup nih untuk dengan perlawanan. Dan ada Wishing Lantern bagi Haji GB, harus berhati-hati. Dan Retribution masih sanggup di-secure juga purple buff-nya oleh pemain Blacklist International. Dan di area topnya ini akhirnya nih untuk Lord-nya yang tadi ya bisa memang di-clear oleh Blacklist ya. Tapi mereka masih bisa diimbangi juga. Masih ada waktu yang bisa dibeli oleh Alter Ego. Iya bagus sih tadi ya, memaksakan divide di area mid lane. Jadi kehilangan ke arah Nino bisa dinetralisir dengan kehilangan GM Pinkman juga buat Blacklist International. Yap. Dan ternyata kalau kita melihat goldnya, GM Pinkman kalah gold tuh dibanding Nino. Banyak lagi om. Yap, 1400. Ini akan cukup besar, tapi jungle-nya nih ya. Jadi kompensasinya adalah bagaimana MP ini punya item-item damage juga. War X, BOD, dan juga ada Melvic Roar di tangan dia. Ya, dan Heist ya, Blade of Despair. Ini juga udah berhasil di-secure dengan 1700 keunggulan gold yang pastinya akan ngebuat item selanjutnya juga masih lebih unggul. Dan ini ngebuat Heist lihat bisa ngedeliver damage yang sakit banget langsung play dari seorang GM Pinkman akan langsung masuk ke bagian belakang GB. Salah satunya, tapi nggak bisa. Ada banyak source skills untuk escape dari Alter Ego yang masih tersedia, termasuk Guiding Wave. Ya, Perksiva mengambil langkah yang cukup bagus juga ya, karena dia baiknya ke anti-Quiras ini untuk bisa menahan damage dari Heist dan juga mungkin dari GB nantinya. Ya, dan ini kedorong banget sih Wavinian-nya ya. Berhasil di-secure lagi inner turret di bagian bottom lane dari Alter Ego. Tapi mereka harus siap-siap nih untuk setup ke area Lord. Karena Blacklist International mereka udah cukup ready buat melakukan setupnya. Tinggal menunggu kehadiran dari outplay saja sebenarnya buat bisa ngedeliver damage. Namun dengan Wavinian di bagian bottom lane ini yang harus mulai dikhawatirkan juga oleh Blacklist International. Dan posisi dari GM Jauh banget ya di belakang ya. Dia nunggu di orange buff sebenarnya. Tapi Nino jangan sampai salah buka rumput juga. Dan GM Pinkman masih sangat-sangat sabar sekali di area belakang. Sepertinya tidak terspot dengan siapapun. Ini bakal coba untuk nunggu sampai mereka pulang aja sih buat Alter Ego. Dan ya banyak yang harus dilakukan oleh GB. Blacklist International. Udah mulai mendekat dari GM Pinkman-nya. GB setengah darah udah mulai menghilang juga, tapi dari Heist dia masih punya damage dealing yang besar banget. Harus ada momentum yang tepat karena sekarang udah mulai masuk. Dan itu dia, dua pemain langsung tertangkap. Masih bisa escape. Masih ada flicker juga dari seorang Heist yang ngebuat Heist free hit ke arah siapapun outplay. Bahkan menjadi salah satu pemain yang bisa di takedown juga seharusnya. Tapi ya, dari outplay masih punya satu buah flicker. Yap, masih selamat tadi. Dan mereka mendapatkan Lord. Meskipun dibayarkan dengan 2 pemain sekaligus, tapi Lordnya juga akan spawn nanti di detik yang ke-10. Jadi kemungkinan Lord ini masih akan bisa dikawal bersama dengan Haji dan juga GM Pinkman. Tapi nice positioning dari GM Pinkman, target dia bukanlah ke GB ya. Iya. Tapi ke Heist dan juga Dreams. Langsung Untung ya? masih ada flicker tadi. Kalau nggak ada flicker ya mungkin nggak ada escape lagi jadinya. Karena asuransi untuk escape-nya ya Dreams. Dreamsnya ketangkap juga. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi fokus buat Alter Ego. Mereka harus bisa menahan Lord kali ini yang seharusnya nggak sulit sih. Ngelihat damage output dari Heist yang udah nggak main-main. Bahkan dengan total 4 point elimination Sky Pierce di tangan. Jadi harusnya secara team fight mereka masih dalam power yang sama. Ya, karena dari Blacklist juga mereka kalau mau kumpul nih ya, karena Dead Sonata ini bakal sangat sakit sekali dari efek ledakan yang bakal diberikan juga. Ya, dan salah satunya ini ya, Feather Ascent juga sih yang ngebuat akan sangat sulit jalan masuk dari Blacklist International. Bisa ditutup dengan rapat
pada akhirnya. Dan Athena Shield udah mulai di-build juga oleh Persviva, tapi dan tiba-tiba kita melihat Persviva ya harus sudah masuk karat. Yap, terkena energy eruption juga tadi sekalian ya dengan Death Sonata, sehingga mau gak mau Raging Phantom tadi buka oleh Proxiva. Dan ada sedikit reset yang jelasnya dilakukan juga oleh kedua tim ini, baik dari Alter Ego maupun Black International. Dan dengan tempo yang cukup pelan, setup lagi-lagi decision. Siapa yang jauh lebih bagus nanti menginjak di menit ke-18 ke atas ya. Karena masuk ke dalam mid game, late game-nya, decision-nya yang akan menentukan segalanya. Dan Dreams ini akan menjadi kunci nih, karena Dreams yang akan memberikan akses untuk keluar dari fist break yang diciptakan dari Jumping Man. Bener, jadi Dreamsnya nggak boleh ketangkep Jangan ya. sampai ketangkep. Kalaupun ketangkep ya bawa perintah kan. Nah itu harus bisa lompat. Harapan ya. Harapan satu-satunya dari teman-teman buat Alter Ego juga secara damage masih diunggulkan oleh Heist dan juga Rondel dari leaderboardnya. Flicker dia. Flicker Rom. Dia pakai flicker. Alright. Bisa Ada jendela dikit lah kalau habis ditabrak. sama kayak tadi ya, kayak di momen tadi kan Heist sama Jin sama-sama ngebuka flicker. Cuman ya itu, ketika udah ngebuka flickernya, mereka harus benar-benar langsung disengage karena kalau enggak bahayanya akan cukup besar buat Alter Ego. Yap. Dan sabar banget nih semuanya nih. 10 second biasanya sudah ada setup ya. Dan lihat roundelnya terpantau sebenarnya, dan mereka cukup jauh dari Alter Ego, berada di area bawah di mana itu bukan positioning dari Lord berada. Sepertinya hanya akan manjangin lane bawah dulu sebelum mereka start di Lord. Dan akan spawn sebentar lagi juga. Masih ada satu wave susulan dari Alter Ego di bagian bawah sini, dan ada MP yang akan nge-clear lane bagian bawah sebelum join juga buat yang lain. Dan di topnya dijauhkan dengan kehadiran Outplay di atasnya, jadi sudah ada satu wave juga yang unggul buat Blacklist International. Lumayan ngedorong, dan ini lumayan banyak juga resource yang udah keluar sih Om sebenarnya pada Ice Strike. Kita udah sempat melihat tadi dari Dreams juga ultimate-nya lagi nggak ready buat sekarang, tapi dari Blacklist sama sih, mereka juga dalam kondisi yang nggak terlalu ready. Mereka masih harus bisa memanage wave minionsnya terlebih dahulu di area mid lane terutama yang menjadi tugas dari Outplay tadi. Iya, dan wah ini bakal jadi tarik ulur yang panjang ya. Karena sebenarnya ini Alter Ego juga lebih unggul kalau tarik ulur. Mereka punya Guiding Knee dari Grips. Jadi kalau mereka mau nahan juga, mereka punya Fredrin, mereka punya Matilda, mereka bakal bisa sustain banget di area lane. Mereka bisa nahan selama-lamanya. Ini Ronald juga cepet juga ya, bener Ice Strike-nya udah tadi 2 kali berarti dalam waktu yang berdekatan. Dan sekarang kita bakal melihat dengan Lot yang udah mulai dikecil lagi. Jumping Man masuk dari bagian belakang, siapakah yang bakal menjadi target, tapi terusir lagi Nino. Ada di bagian belakangnya juga untuk memberikan gangguan, dan wave minionnya nggak enak banget sih buat Blacklist International. Cuman kalau ngeliat dari HP bar Lord yang udah sangat terbatas, apakah ini mau diamankan sekarang atau nunggu evolve? Kita lihat. Bisa jadi evolve juga ya. Mereka bakal initiate buat teamfight-nya. Triple Eagle. Oke, bakal langsung masuk ke bagian belakang sepertinya Daripada Isaac bakal langsung menyusul juga dari Alter Haji, Ego. Haji, Nggak buat Haji. Persviva menjadi satu korbannya, termasuk juga karena serang Haji. 2 pemain tumbang menuju ke arah Wipeout. Kali ini karena Outplay akan menjadi pemain terakhir yang tersisa mencoba nge-outplay semuanya, tapi nggak bisa. Wipeout berhasil disekir oleh Alter Ego, dan sekarang waktunya untuk mereka straight push. Masih ada 30 detik lagi waktu yang tersisa, dan Alter Ego akan membawa kita ke dalam game yang ketiga dengan posisi 1-1. Yap, tidak ada pemain dari Blacklist yang tersisa tadi. Thanks to Circling Eagle, dan juga ada Nino yang langsung menempel di samping dari Haji. Wow. Wow. Alter Ego, satu tim fight yang bagus banget yang kita nantikan dari awal ya. Yang